Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema mengenai siapakah antikris. Bapak Ibu sekalian, dalam video sebelumnya berjudul 4 tokoh akhir zaman dijelaskan bahwa di akhir zaman akan tampil 4 tokoh, yaitu iblis, 10 raja, antikris dan nabi palsu, di mana keempat tokoh ini dijelaskan dengan sangat jelas di kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kemudian di video mengenai 10 raja di akhir zaman dijelaskan bahwa 10 raja di akhir zaman adalah pemilik daripada the Fed atau Federal Reserve, di mana mereka ini diyakini sebagai pemilik daripada the Fed, dan mereka ini adalah 10 raja yang dimaksud. Bapak Ibu sekalian, di Wahyu pasal 13 ayat 3 dikatakan, maka tampaklah padaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Sebelumnya dijelaskan bahwa satu dari kepala-kepalanya atau dari 10 raja ini akan kena luka, dan pribadi inilah yang nantinya akan menjadi binatang itu atau yang akan menjadi antikris. Jadi ciri antikris adalah satu dari 10 raja tersebut namun akan mengalami luka yang parah, dan lukanya itu yang disebabkan oleh pedang. Artinya pribadi tersebut bukan luka karena ditembak, bukan karena kena misalnya granat, bukan juga karena bencana alam, tapi luka karena pedang. Kemudian di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 dijelaskan bahwa antikris ini akan berkaitan dengan tanda yang akan diberikan kepada semua orang, di mana tanpa tanda tersebut mereka tidak akan bisa membeli maupun menjual. Dan tanda tersebut berkaitan dengan nama antikris atau bilangan namanya, di mana bilangannya adalah 666. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayat tadi menjelaskan bahwa telah banyak antikristus, namun akan muncul seorang antikris yang lain, di mana antikris yang lain ini adalah antikris yang terakhir, ya, seperti dijelaskan di ayat selanjutnya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, ya. Artinya selain antikris lain, nanti akan muncul seorang antikris yang terakhir, di mana antikris yang terakhir ini diberi tanda. Apa tandanya? Di ayat 19 dijelaskan bahwa tandanya adalah memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Artinya antikris yang terakhir ini berasal dari kita. Artinya mereka adalah seorang Kristen, namun mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya mereka bukanlah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membahas mengenai antikris, banyak yang mengaitkan antikris atau banyak orang berasumsi bahwa antikris itu telah ada, dan salah satunya adalah mereka meyakini bahwa antikris ini adalah Kaisar Nero. Bila kita kaitkan dengan ayat di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang benar bahwa Kaisar Nero ini adalah antikris. Karena Kaisar Nero ini termasuk salah satu dari banyak antikris, yaitu mereka yang menganiaya anak-anak Tuhan. Namun demikian, apakah Kaisar Nero ini merupakan antikris yang terakhir? Untuk hal tersebut kita perlu melihat apakah Kaisar Nero ini seorang Kristen atau bukan. Jika bukan seorang Kristen, maka antikris yang manapun
itu termasuk antikris, namun bukan yang terakhir. Karena antikris yang terakhir itu harus berasal dari kita. Artinya dia harus seorang Kristen. Bapak Ibu sekalian, di Daniel 7 ayat 8 juga dijelaskan mengenai siapakah antikris itu. Dikatakan bahwa sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, yaitu yang mengenai 10 raja ini, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi dijelaskan bahwa antikris ini memiliki tanda. Tandanya adalah mata seperti mata manusia. Seperti apa mata seperti manusia ini? Mata seperti manusia ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita pelajari, lambang seperti ini adalah lambang satu organisasi yang namanya Illuminati. Dan lambang mata seperti ini ternyata juga terdapat di mata uang $1 Amerika. Di $1 Amerika di bagian belakangnya terlihat ada gambar yang merupakan lambang daripada Illuminati tersebut. Jika diperbesar mungkin akan lebih jelas. Bapak Ibu sekalian, Illuminati ini suatu organisasi yang sangat tertutup. Namun banyak orang meyakini bahwa organisasi ini benar-benar ada. Di mana lambang-lambangnya antara lain seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita perhatikan logo-logo perusahaan, ternyata cukup banyak juga Bapak Ibu sekalian logo-logo perusahaan yang menggunakan lambang atau logo mata satu atau logo bermata satu yang mirip-mirip dengan Illuminati seperti yang di bawah ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, logo satu mata seperti ini bukan satu kepastian atau tidak memastikan bahwa mereka adalah perusahaan-perusahaan milik Illuminati. Seperti telah dijelaskan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Illuminati ini suatu organisasi yang sangat tertutup sehingga tidak mudah untuk mendapatkan data-data mengenai organisasi ini. Di Google pernah ditampilkan gambar seperti ini Bapak Ibu sekalian, di mana dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah pimpinan-pimpinan dari Illuminati. Di mana salah satu di antaranya Bapak Ibu sekalian, ini adalah mantan Presiden George Bush. Pernah juga didapatkan gambar-gambar seperti ini. Ini juga menjelaskan mengenai pimpinan-pimpinan daripada Illuminati. Ada juga George Bush, ada juga Barack Obama dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, di Daniel 7 ayat 8 juga dijelaskan bahwa sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Tadi telah dijelaskan bahwa antikris adalah satu dari 10 raja. Dan 10 raja tersebut adalah pemilik The Fed, di mana mereka-mereka inilah calon-calon 10 raja tersebut. Namun ayat ini menjelaskan bahwa yang akan menjadi antikris ternyata bukan mereka ini, namun tanduk yang baru tumbuh atau tampak tumbuh atau yang terakhir bergabung dengan kelompok tersebut. Artinya mereka adalah 10 raja. Namun antikris bukan yang tertulis di sini, namun adalah pribadi yang terakhir bergabung dengan mereka. Karena dikatakan tampak tumbuh, artinya baru terakhir bergabung dengan 10 raja yang tercatat di sini. Karena misalnya untuk keluarga Rothschild, keluarga ini telah memimpin mungkin berpuluh-puluh tahun. Tadi telah dijelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa di akhir zaman semua manusia, semua orang akan diberi tanda pada tangan kanannya atau di dahinya, di mana tanpa tanda tersebut mereka tidak akan bisa membeli maupun menjual. Dan di video-video sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanda tersebut berupa chip dan nanti akan menjadi kartu atau menjadi identitas kita. Artinya
Kalau saat ini chip ditanam di kartu, nantinya chip tersebut akan ditanam di tubuh kita, di dahi atau di tangan kanan kita, dan chip tersebut akan menjadi ID kita. Sebelumnya juga Bapak Ibu sekalian telah dijelaskan bahwa di program Obamacare, di program tersebut atau di undang-undang mengenai Obamacare tersebut disampaikan bahwa setiap peserta Obamacare wajib diberi tanda, di mana dijelaskan bahwa di undang-undang yang berkaitan dengan Obamacare tersebut dijelaskan bahwa setiap peserta wajib diimplan chip. Bapak Ibu sekalian, selain 5 buku akhir zaman yang kami telah tulis, sebenarnya kami telah menulis buku yang ke-6 yang berjudul Antikris. Hanya buku ini tidak kami terbitkan. Namun materi buku ini biasanya kami sampaikan dalam bentuk seminar kepada hamba-hamba Tuhan. Buku ini menyampaikan beberapa hal, memberikan data-data maupun ayat-ayat terutama berkaitan dengan antikris dan juga berkaitan dengan nabi palsu. Yang berkaitan dengan antikris ada 3 hal. Yang pertama adalah diperkirakan bahwa antikris ini adalah salah seorang tokoh agama lain. Mengapa dikatakan demikian? Karena hampir ada 20 hal yang sama-sama dilakukan oleh antikris maupun salah satu tokoh agama lain. Artinya, misalnya antikris melakukan A, ternyata tokoh agama tersebut juga melakukan hal yang sama. Dan kira-kira ada hampir 20 hal yang sama yang mereka sama-sama atau kedua tokoh tersebut sama-sama melakukannya. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik daripada antikris. Jadi dijelaskan mengenai tinggi badannya itu kira-kira setinggi apa. Kemudian warna kulitnya kira-kira seperti apa. Kemudian dijelaskan juga ciri-ciri wajah daripada antikris ini. Misalnya dahinya seperti apa, hidungnya seperti apa. Selain itu juga dijelaskan mengenai latar belakang nama mereka. Ya, nama antikris ini latar belakangnya itu seperti apa. Demikian juga latar belakang nama orang tuanya atau nama ayahnya tepatnya. Latar belakang agama daripada keluarga mereka. Dan yang ketiga dijelaskan mengenai kapan antikris ini akan muncul. Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal tersebut ternyata Bapak Ibu sekalian, ketiga hal tersebut mengarah kepada mantan Presiden Barack Obama. Jadi ciri-ciri baik secara Alkitab maupun yang kami tulis di buku-buku tersebut mengarah kepada Presiden atau mantan Presiden Barack Obama sebagai antikris. Jika benar tafsir kami atau jika benar mantan Presiden Barack Obama adalah antikris, maka chip yang akan dipakai di Obamacare mungkin saja diberi nama Obama chip. Dengan demikian, chip ini seperti dijelaskan di ayat sebelumnya bahwa tanda tersebut berkaitan dengan nama antikris. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita sadar bahwa kita ini benar-benar di akhir zaman, bahkan di akhir dari akhir zaman. Karena itu sama seperti yang dijelaskan di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Artinya jangan kita seperti orang-orang dunia ini, tetapi berjaga-jaga. Ya, tapi mari kita lihat perkembangan dunia ini dan sadar, artinya waspada. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.